Di zaman sekarang Allah itu sangat muras asih lah ibaratnya. Di saat apa ya, wali-wali sekarang suruh keluar kan? Wali-wali itu suruh keluar sekarang meskipun bertentangan dengan prinsip pribadinya, tapi ya terpaksa harus keluar, mau nggak mau harus keluar deh. Jadi kalau kita mengikuti yang dulu emang seorang harus sembunyi gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa, harus keluar, harus memperkenalkan diri, bahkan harus mengaku. Orang mengistilahkan misalkan wahdatul wujud, kalau istilah saya lain, khulusul wujud. Jadi kalau ikhlas di dalam hati belum terwujud. Kenapa di sana harus ikhlasnya itu wujud? Biar orang bisa menikmati kemanfaatan ikhlasnya kita. Bukan Allah menyatu ke dalam kita. Yang saya tentang adalah kajian makrifat yang jelimet, istilah-istilah yang jelimet. Apalagi orang masih awam, ibadahnya awam, malah dicekoki hal-hal yang seperti itu malah jelimet, susah. Sedangkan dia harus apa? Harus berjibaku memikirkan problematika hidup dia gitu. Jadi yang praktis gitu loh. Kajian kemakrifatannya bagaimana diterapkan ke ibadah syariatnya, itu yang praktis. Ada tips-tipsnya, otomatis sesuai pengalaman dan mudah dikerjakan. Kalau orang awam disuguhi seperti itu, kan lama-lama dia akan mengaku saya Tuhan, kan begitu. Efek-efek seperti ini yang harus dihindari. Intinya dia belajar kemakrifatan atau tasawuf tidak menginsert istilah ittihamun nafsi wa i'tirafun nafsi. Curiga diri sendiri, selalu mengakui kesalahannya sendiri, aib diri sendiri dia paham, dia mengerti. Terus-menerus seperti ini. Lama-lama dia kenal terhadap diri dia sendiri. Prakteknya ibadah syariatnya. Orang mengistilahkan misalkan wahdatul wujud, kalau istilah saya lain, khulusul wujud. Jadi kalau ikhlas di dalam hati belum terwujud. Kenapa di sana harus ikhlasnya itu wujud? Biar orang bisa menikmati kemanfaatan ikhlasnya kita. Bukan Allah menyatu ke dalam kita. Jadi wahdatul wujud sama dengan khulusul wujud. Ikhlas dalam hati, ikhlasnya apa? Harus dipraktekkan. Ini yang bikin rezeki itu deras. Karena dia yakin kepada asma dan sifat Allah Ar-Razzaq, dia selalu memberi kepada orang lain. Itu kan bagian dari keimanan, kemudian dipraktekkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu real. Baru lama-lama kalau terus istiqomah, itu karena kehendak Allah, maka dia akan diangkat, bisa derajatnya, bisa jadi orang yang terpandang, yang puncaknya misalkan mendapatkan pangkat atau kewalian. Itu terserah Allah itu. Yang penting kita jangan fokus ke sana. Kemakrifatan kita bukan fokus untuk mendapatkan ini, jangan. Yang paling penting adalah keridhaan Allah itu. Biar amal ibadah kita bernilai secara zahir, secara kemanusiaan, secara sosial, dan bernilai di mata Allah. Itu yang paling penting. Tadi kan permasalahannya gini Pak Ustaz, kebanyakan yang mengajari tasawuf atau ma'rifat itu, orang yang mengajarinya itu belum pernah mengalami gitu. Ya, kalau pernah belajar mungkin dia akan menjelaskan apa yang sudah dia pelajari. Tapi kalau untuk urusan pangkat ya belum tentu harus mengalami juga bagaimana, kan begitu. Jadi kenapa kok saya itu fokus kepada sholat tuh ini wajah tuh itu sangat luar biasa. Maka kalau dia penasaran misalkan, ya sudah ikhtiarkan
istikharah kan apa benar apa tidak kan begitu. Iya. Apalagi di zaman sekarang Allah itu sangat luas asih lah ibaratnya. Di saat apa ya, wali-wali sekarang suruh keluar kan, wali-wali itu suruh keluar sekarang meskipun bertentangan dengan prinsip pribadinya, tapi ya terpaksa harus keluar, mau nggak mau harus keluar ya. Jadi kalau kita mengikuti yang dulu emang seorang harus sembunyi gitu ya, kalau sekarang nggak bisa, harus keluar, harus memperkenalkan diri, bahkan harus mengaku. Karena fenomena karena seperti ini sudah. Juga ada ulama yang bilang itu wali itu harus mengaku kalau sekarang. Karena yang maksiat terang-terangan. Iya, jadi harus ngaku. Iya. Harus mengaku. Bagaimana bisa membuktikannya? Ya tanya aja ke Allah. Saya juga mengakunya karena disuruh dan itu benar, ya kan? Iya. Ya kalau tidak disuruh buat apa? Saya tidak penting orang itu menganggap saya wali, bukan, tidak penting. Buat apa? Yang penting kemanfaatannya apa yang bisa kita bantu semampu kita. Jadi kita punya sistem yang baik untuk membantu orang, ya silakan apa saja itu. Jadi bukan sombong, bukan sok suci, enggak. Kan ada di ayatnya fala tuzakku anfusakum, ya kan? Jangan sok suci. Karena Allah lebih mengetahui mana yang bertakwa, bukan dasar itu enggak. Ini sesuai kenyataan. Membuktikan ya buktikan aja ke Allah. Kamu tanya misalkan ini seorang wali atau tidak, kan begitu. Jangan bertanya ke orang, takutnya salah. Iya. Takutnya yang ditanyain bukan wali, kan begitu. Bukan dasar sok tinggi, apalagi hanya penilaian orang-orang seperti itu buat apa? Jadi jelas ya. Iya, sangat jelas. Jadi bukan untuk dinilai orang, bukan enggak. Karena memang ada yang nyuruh aja gitu. Harus terang-terangan. Meskipun dalam keadaan saya tidak mau gitu ya, harus mau. Misalkan saya tidak mau tapi harus saya lakukan. Tidak harus saya katakan tetapi harus mengatakan. Karena perintah. Kenapa bermakrifat itu harus bersanad? Takutnya kita tergelincir. Untuk wusul ke Allah itu kita harus melewati berapa makom, berapa alam gitu. Dari Nasut, Jabarut, Malakut, Lahut. Sampai ke Malakut aja sudah bagus itu. Apalagi ke Lahut. Kenapa harus guru? Biar keinginan kita pengen menjadi seperti ini, biar kita minta doa ke guru-guru kita. Itu yang paling bijaksana, yang paling aman. Daripada kita bermusuh sendiri, kecuali kita melewati trek torikoh misalnya, itu bagus malah. Jadi kalau saya di Jombang dulu ada namanya torikoh Qadiriyah Naksabandiyah, itu ada kata namanya bertorikoh itu kita berjalan menuju surga, menuju ke kesenangan. Itu namanya bertorikoh. Itu bagus tuh seperti itu. Yang saya tentang kemakrifatan yang jelimet. Kalau orang yang selalu mengkaji kemakrifatan tapi dia tidak menghormati kewaliannya, sama aja batal ilmu makrifatnya. Orang wali itu nggak butuh pengakuan. Ini karena disuruh aja, kalau nggak disuruh ngapain? Ribet amat kan gitu.